Baiklah, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab nanti kita berikan setelah Pak Putu Negara menyampaikan, sehingga pemahaman Bapak Ibu tentang Permen PAN RB ini tidak berhenti sampai pada pengetahuan tadi. Kita akan langsung coba mempraktekkan melalui aplikasi yang disusun oleh Pak Putu Negara. Mohon Pak Kabin nanti memberikan masukan untuk PAN 8 ini bisa terakomodir dengan baik melalui aplikasi yang akan mempercepat dan mempermudah kinerja kita di era pemanfaatan informasi komunikasi yang sudah canggih sekarang ini. Baik. Untuk itu kita akan lanjut mendengarkan penjelasan tentang pemanfaatan aplikasi. Kemudian kami ingatkan untuk absen kami sudah kirim di kolom chat, Bapak. Di sosialisasi tadi sudah juga kami share. Kemudian aplikasinya nanti akan di-share oleh Pak Putu Negara. Halo Pak Putu. Selamat pagi. Silakan, bisa didengar Pak Nyoman? Kami silakan. Bisa. Okay. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Nyoman selaku host dalam sosialisasi SKP. Pertama-tama yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung, yang terhormat Bapak Kabid BKP SDM, juga Bapak Kabid Pembinaan Ketenagaan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu partisipan yang hadir dalam hal ini adalah 269 yang hadir. Tentang modifikasi yang aturkan pengastung karu Om Swastiastu, salam gemasanti. Sebelumnya yang akan sebelum lanjut tentang penggunaan aplikasi, yang akan share screen dulu. Sudah bisa untuk share screen-nya? Belum. Ini berkaitan dengan jabatan fungsional guru, apa yang seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kabid BKP SDM, itu sudah benar sekali. Jadi di sini yang dapat sedikit tentang perbedaan antara PP nomor 46 tahun 2011 dan PP nomor 30 tahun 2009. Bahwa definisi tentang 46 itu adalah penilaian kerja, di sini ada perbedaan, sedangkan 30 itu kinerja, jadi sudah berubah menjadi kinerja, manajemen kinerja PNS. Kemudian pelaksanaannya pada PP 46, penilaian prestasi kerja dilaksanakan dalam satu proses penilaian secara sistematik. Artinya penilaiannya di awal, prosesnya di awal. Nah, kemudian pada PP nomor 30, di sini penilaian kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan, pembinaan, penilaian kerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kerja. Artinya dalam setahun itu nanti direncanakan, di tengah-tengah tahun itu
diproses kembali. Sistemnya adalah seperti siklus penilaian tindak lanjut. Nah, untuk penyusunan SKP yang 46 itu memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Artinya di sini SKP yang kita susun kemarin itu di PP 46 adalah semuanya mutlak dari tabel dari angka kredit yang dimasukkan sebagai perencanaan. Nah, sedang kita harus menyusun perencanaan strategi red sentra tadi oleh pemerintah, PK, perjanjian kerja, organisasi tata laksana, berarti ada pengorganisasian, uraian jabatan langsung, dan SKP atasan langsung. Itu sudah jelas tadi. Nah, kemudian aspek, nah di sini ada perbedaan aspek pada PP nomor 46 itu disiplin kerjasama kepemimpinan. Sedangkan pada PP nomor 30 itu ada 5, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Di sini disiplinnya tidak dimasukkan lagi dan integritasnya juga tidak, karena integritas pengukurannya sangat sulit sekali. Nah, tetapi ada penambahan baru yaitu inisiatif kerja. Artinya dalam penilaian perilaku itu tidak menerima apa saja dari atasan, tetapi harus mempunyai inisiatif kerja. Kemudian pembinaan kinerja, ini yang 46 belum menjelaskan pembinaan kinerja. Sedangkan pada PP nomor 30, ada bimbingan konseling dan bimbingan kerja dan konseling. Artinya di tengah-tengah dalam proses perjalanan penilaian itu, nanti atasan itu dalam hal ini adalah mau dalam proses apa? Nah, contohnya dalam 1 sampai 2 bulan misalnya terjadi penurunan kinerja, maka di sini perlu bimbingan oleh penilai. Nah, kemudian proporsinya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa yang lama itu adalah 60% SKP dan 40% perilaku kerja. Nah, pada PP nomor 30 yang baru sudah disampaikan, 70% SKP mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dengan bawahan langsung. Seperti yang boleh disampaikan tadi, untuk 60% SKP dan 40% perilaku kerja bagi instansi yang mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, atau dengan sudah menerapkan 360 derajat. Nah, ini untuk PP 46. Nah, di sini pada penilaian kinerja yang sangat baik itu adalah 90 ke atas. Baik berada pada angka 76 sampai 90. Cukup 61 sampai 75, kurang 51 sampai 60, dan buruk 50 ke bawah. Nah, di sini ada perubahan untuk PP nomor 30 tahun 2019, ini sangat baik itu berada pada angka 110 sampai 120 dengan menciptakan ide baru atau cara baru dalam meningkatkan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Baik itu pada posisi 90 sampai 120 kalau tidak membuat ide baru. Cukup 70 sampai 90, kurang 50 sampai 70, dan sangat kurang. Di sini ada perubahan buruk, sekarang diganti dengan sangat kurang, itu di bawah 50. Nah, jadi karena kita di tahun 2021 ini adalah penyusunan SKP yang istimewa atau 2 periode, nah, maka yang penilai kinerja penilaian kinerja ini yang 46 ini, kalau tidak disesuaikan dengan dengan yang baru, maka nilai yang kita dapatkan di akhir tahun ini akan
kecil. Contohnya, misalnya kita di 46 ini nilainya 85. Penilaian kerjanya 85. Tetapi kalau kita bandingkan, masukkan di PP nomor 30, maka 85 itu berada di cukup. Tidak sesuai, maka dikonversikan dulu. Nah, rumus-rumus dikonversikan itu sudah ada di aplikasi. Nah, sekarang baru dia akan share tentang Pak Putu, sinyalnya hilang itu. halo, bisa sekarang bisa? Udah. Udah. Nah, aplikasi yang pakai sekarang ini adalah sudah menyesuaikan, sudah yang modifikasi berdasarkan PP Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Di sini karena kita masih menggunakan 2 periode, yaitu periode 1 adalah menggunakan yang nomor 46 dan yang 2021 menggunakan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, jadi dalam penggunaan aplikasi mungkin tadi sudah yang share di Zoom, di virtual, di chat itu sudah yang share aplikasinya. Kalau nanti merubah passwordnya adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi cara menggunakannya adalah dengan mengklik pertama untuk isian data, entry data ini adalah mengisi data pribadi Bapak Ibu. Jadi mengisi pribadi Bapak Ibu. Nah, kemudian nah, jadi akan muncul seperti tanda, dengan mengklik akan muncul isian data. Silakan diisi nanti sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Untuk kembali klik ke depan. Ada gambar seperti rumah, seperti itu. Kemudian untuk karena SKP yang lama 46 itu sudah kita gunakan, sudah kita kirim, diminta nilainya, maka supaya link konversi nilai angka yang Bapak Ibu dapatkan itu biar link ke SKP yang baru, maka Bapak Ibu tinggal mengelik prestasi kerja 1. Nah, di sini akan muncul di prestasi kerja 1 sasaran kerja pegawai adalah nilainya berapa. Ini langsung diganti saja, disesuaikan dengan berapa Bapak Ibu yang sudah membuat angka itu. Kemudian perilaku kerja diambil dari catatan kerja, berapa nilainya yang sudah dikirim ke dinas kemarin, tinggal diganti saja nih, tinggal diganti. Nah, supaya link ke rumus yang terakhir nanti. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi untuk prestasi Januari Juni yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita kirim, nah, supaya tidak kembali membuat SKP yang lama, maka nilai sasaran kinerja pegawai tinggal diketikkan di kolom nilai. Begitu juga perilaku kerja pegawai tinggal ketikkan atau berapa input di nilai ini. Setelah itu baru kembali lagi. Ini cara menggunakannya ini seperti ini, menggunakan SKP berbasis Excel seperti ini. Tinggal, nah sekarang
Untuk berikutnya tinggal kita merencanakan sesuai dengan arahan tadi, merencanakan SKP untuk tahun 2021 di periode 2. Nah, apa yang kita lakukan di sini tinggal Bapak Ibu klik nanti rencana SKP akan muncul. Nah, di rencana SKP, nah tadi sudah diralat tentang instansi nanti kita gunakan pemerintah Kabupaten Klungkung. Jadi tinggal Bapak Ibu mengganti di kolom identitas. Di sana ada rumusnya. Nah, di sana ada rumusnya. Nah, atau saya langsung ganti. Nah, jadi ini digantinya nanti dibuatkan lagi ya, ini karena link yang pakai kemarin di identitas guru. Gitu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang tadi di rencana, model yang kita pakai dalam model dasar inisiasi ini terdiri dari 6 kolom. Yang pertama nomor, yang kedua adalah rencana kerja atasan. Ini yang dimaksud tadi adalah rencana yang kita susun itu adalah SKP yang dari atasan kita. Nah, kalau belum ada, maka kita belum bisa menyusun rencana kerja yang akan kita lakukan. Nah, jadi sesuai dengan apa yang sudah dikasih oleh kasih kemarin, bahwa rencana kerja atasan langsung yang diintervensi ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa menggantinya menyesuaikan dengan rencana kerja atasan langsung yang diintervensi. Nah, kemudian rencana kerja kita dari rencana kerja ini, rencana kerja atasan, maka kita rencanakan, karena ini adalah SKP guru, bahwa tugas guru sesuai dengan PKG yang dia miliki adalah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis dan hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, semuanya ini tercover di PKG sebenarnya. Nah, kemudian aspeknya ada 3, kualitas. Nah, di kualitas dan di kuantitas, indikator IKI-nya di sini adalah berupa laporan PKG. Nah, berarti kita sebagai penilai nanti adalah guru itu membuat laporan PKG. Targetnya 1 laporan dalam setahun ini, 1 laporan. Kemudian kualitasnya berarti IKI-nya adalah tercapainya persentase sesuai yang diharapkan, berapa persen misalnya. Direncanakan 85 atau 90, nah disesuaikan oleh yang bersangkutan nanti. Waktunya, nah karena ini adalah 6 bulan, maka waktu ketepatan waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan. Jadi seperti itu adalah IKI yang disusun oleh individu. Nah, kemudian pada rencana yang kedua, kepala sekolah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, di sini untuk SMP misalnya, nanti kalau dia menjadi wali kelas, maka ini bisa dibiarkan. Kalau tidak, di-delete. Kemudian menyesuaikan dengan yang tugas yang diemban. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan pada rencana langsung yang diintroduksi itu ada 2, kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, jadi di sini kita ambil development komitmen. Jadi ini adalah atasan yang punya SKP-nya. Nah, jadi dari development ini kita rencanakan kinerja kita. Pertama adalah mengikuti diklat fungsional antara 80. Kuantitasnya berarti IKI-nya adalah berupa surat tugas, sertifikat, dan laporan. Sekarang disesuaikan dengan target. Targetnya berapa? Seperti itu. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di sini adalah sebagai tugas guru adalah organisasi yang masukkan di sini adalah menjadi anggota organisasi profesi, yaitu PGRI pada umumnya. Nah, kuantitasnya berapa? Berarti IKI-nya wajib mempunyai kartu anggota PGRI. Kualitas, persentase tercapainya perencanaan pelaksanaan evaluasi kegiatan dalam organisasi berapa, misalnya 1%, ini disesuaikan nanti. Kemudian
kalau kita guru itu melaksanakan workshop peningkatan mutu, nah di sini mengikuti berarti kepala sekolah, karena di sini guru adalah atasannya kepala sekolah, adalah melaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru sebagai peserta. Itu misalnya. Nah, ini adalah rencana ini si model dasar yang disusun oleh guru yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah rencana baru keterkaitan. Jadi setelah rencana SKP baru kita menyusun keterkaitan. Keterkaitannya untuk guru karena jabatan fungsional di sini ada lebihnya, yaitu dengan menggunakan mengacu angka kredit. Nah, jadi yang pertama tadi adalah pada kinerja utama merencanakan melaksanakan pembelajaran dalam laporan PKG itu angka kreditnya berapa? Ini disesuaikan dengan golongan. Nah, kalau golongannya 4A dengan PKG yang baik, maka nilainya 29,75. Nah, kalau golongan 3D baik, berarti 19,50. Nah, ini menyesuaikan dengan tabel angka kredit. Nah, jadi yang diperoleh dari PK guru. Nah, jadi merencanakan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian. Ini outputnya dalam bentuk laporan PKG. Nah, berapa angka kredit yang diperoleh di PKG di akhir tahun itu berdasarkan golongan, kemudian berdasarkan jumlah jam yang diampu. Misalnya jumlah jam yang diampu kurang dari 24 jam, maka angka kredit yang diperoleh jelas berkurang. Jadi ini angka kredit ini diambil dari penilaian PK guru dalam setahun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau menjadi wali kelas adalah angka kreditnya 5% dari angka kredit yang diperoleh dari penilaian PK guru. 5% dari ini, dari 29,75. Jadi menyesuaikan nanti. Nah, kemudian membimbing siswa dan yang lainnya itu juga 5%. Kalau menyusun kurikulum itu 2% dari angka kredit PK guru. Jadi ini keterkaitan antara rencana kerja dengan angka kredit. Nah, jadi sehingga untuk kinerja tambahannya apa? Misalnya dalam setahun itu, dalam 6 bulan itu mengikuti diklat hanya mendapat 1 sertifikat, maka nilainya 1 apabila jumlah jam yang diikuti antara 30 sampai 80 CP. Itu angka kreditnya 1. Nah, kalau melaksanakan atau melakukan penelitian tindakan kelas, nah jadi yang susun seperti ini. Nah, kalau tidak berarti di sini kosong. Jadi kalau merencanakan angka kreditnya adalah 4. Kalau best practice itu 2. Menjadi anggota organisasi profesi adalah kalau menjadi anggota 0,75, sedangkan pengurus adalah 1. Jadi itu keterkaitan antara rencana yang disusun dengan angka kredit. Yang kita susun adalah keterkaitan di sini. Nah, setelah terkaitan tersusun, maka di-review. Nah, seperti tadi, jadi pertama perencanaan, kemudian menghubungkan dengan angka kredit, kemudian mereview. Untuk mereview di sini ada sesuai dengan tabel ini adalah ada 7 kolom. Nah, di sini review pengelolaan kinerja. Di sini adalah ada catatannya. Kalau di antara di sini ada perbaikan, maka di sini ada catatan-catatan perbaikan yang dilakukan oleh penilai. Nah, itu seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kabid GKP SDM. Ini mereview. Setelah itu verifikasi. Jadi verifikasi di sini adalah memverifikasi antara kebenaran yang direncanakan dengan apa yang akan disusun. Nah, di sini diverifikasi oleh kalau di sini mungkin dari yang minta masukan dari Pak Kabid ketenagaan untuk yang memverifikasi apakah sudah dibuatkan penetapan yang memverifikasi dari rencana ini. Itu mohon nanti masukannya siapa yang nanti yang berhak memverifikasi. Nah, sehingga di sini ada terkait, tidak terkait. Nah, di sini contohnya dalam nomor 1
rencana kerja yang dilakukan oleh guru merencanakan itu dengan laporan PKG, kemudian kalau terkait maka di sini adalah nilainya 29,750. Kalau tidak terkait, mungkin jamnya tidak sesuai atau golongannya tidak sesuai di sini, nah, ini bisa dirubah nanti angka kreditnya. Nah, sehingga di akhir diverifikasi oleh tim nanti. Nah, karena dalam sistem organisasi itu ada tim yang berperan nanti memverifikasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid BKPSDM tadi yang memverifikasi itu siapa nanti, mohon juga masukannya. Nah, jadi setelah diverifikasi baru nanti ditetapkan. Nah, ditetapkan SKP untuk perencanaan. Nah, jadi ditetapkan sesuai dengan, nah, jadi untuk SKP ini kita bekerjanya di perencanaan. Kemudian ini sudah dirampungkan, semuanya dirampungkan. Nanti kalau Bapak Ibu memperbaiki adalah memperbaikinya di rencana SKP. Nah, di sini diperbaiki, nanti akan terhubung link ke yang lainnya sampai penetapan. Ya, di sini adalah link ke perencanaan. Jadi aplikasi ini untuk memudahkan kita supaya kita tidak salah ketik nanti sehingga di awal di perencanaan saja yang kita merumuskannya. Nah, kemudian untuk capaiannya, nah setelah penetapan maka di akhir tahun kita menyusun capaian SKP. Nah, capaiannya di sini adalah mengacu juga di perencanaan yang sudah ditetapkan tadi. Sehingga di sini ada target, ada realisasi, ada capaian IKI, kategori capaian IKI, kemudian di sini capaian rencana kinerja. Ada 3 bagian, kategori, nilai, dan nilai tertimbang. Nah, jadi misalnya nomor 1, meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Nusa Penida. Yang pakai contoh SMP 1 Nusa Penida. Rencana kerjanya, nah ini adalah merencanakan, aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian indikator yang kinerja individu itu sudah ada, targetnya yang disusun berdasarkan penetapan yang tadi. Kemudian realisasinya. Sekarang realisasinya berapa? 100% apa berapa? Nah, ini dinilai nanti realisasinya berapa persen. Nah, seperti itu. Capaian IKI-nya berapa persen. Nah, sehingga kalau berada di 110 sampai berapa tadi itu, maka nilainya adalah baik. Nah, nilai baik itu adalah 100 sampai 111. Kategori baik. Nah, sehingga di sini nilai tertimbangnya dengan menggunakan rumus jumlah dari semua ini dibagi 100. Nah, itu sudah ada di saya nggak sampaikan. Ini sudah menggunakan rumus yang sesuai dengan SE Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu sudah yang pakai. Yang berbeda adalah di kinerja tambahan. Di kinerja tambahan itu adalah pengalinya adalah 20. Ini sudah. Jadi yang bisa Bapak Ibu perubah nanti adalah di capaian IKI dan realisasi. Yang contohkan, kalau capaian IKI-nya kita ganti menjadi 110, maka kategori capaian IKI otomatis akan menjadi sangat baik. Dia merata-ratakan capaian IKI yang ketiga ini menjadi sangat baik. Nah, kemudian yang bisa diganti di sini nanti adalah realisasi dan capaian IKI. Ini yang bisa diganti. Kemudian untuk nilai tertimbang yang bisa diganti adalah ini di nilai. Misalnya nilainya 110. Nah, maka yang berubah adalah nilai tertimbangnya otomatis akan berubah. Nah, ini nilai tertimbang, dan nilai tertimbang inilah akan nanti dijumlahkan menjadi capaian SKP.
Nah, di sini menjadi capaian SKP berdasarkan aspek-aspek ini, kategori IKI, kategori nilai. Nah, ini berdasarkan. Nah, sehingga berapa nilai SKP capaian tahun ini dengan menggunakan rumus ini. Total nilai tertimbang capaian dibagi dengan jumlah rencana kerja utama. Itu rumus yang dipakai untuk mencari menentukan nilai akhir SKP. Nah, inilah yang menjadi nilai akhir SKP yang jabatan fungsional guru yang dimiliki di akhir tahun. Nah, setelah capaian untuk mengisi penilaian perilaku, ini adalah tadi ada 5, ada 4 untuk guru, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kemudian tidak. Nah, ini nilai ini berdasarkan catatan yang dilakukan oleh penilai. Nah, orientasi. Nah, ini yang maksudnya dalam satu tahun itu proses yang dilakukan, bagaimana orientasi pelayanan yang dilakukan oleh guru itu. Inisiatif kerjanya bagaimana. Ini ada dasar, tidak kita menilai langsung nilai 100, 200. Jadi berdasarkan ada dokumen yang perlu catatan-catatan yang untuk menentukan nilai ini. Di SKP kepala sekolah itu yang sudah berikan catatannya dan skor nilainya sudah ada. Ini belum yang tambahkan. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini maksudnya Januari akan terhubung Juli, Desember yang sudah hubungkan ide baru. Kemarin yang sudah diberikan contoh untuk dokumennya seperti ini. Nah, maksudnya di sini dokumen ini nilai SKP ini adalah nilai rata-rata dari SKP yang periode 1 dan periode 2. Ini maksudnya supaya masuk angkanya di nilai SKP, maka karena Bapak Ibu sebagian besar sudah membuat dan melaporkan SKP-nya, maka nilai prestasi kerja di Januari sampai Juni tinggal dimasukkan di sini. Oke. Jadi sasaran kinerja pegawai SKP itu dimasukkan di nilai prestasi kerja Januari Juni. Tinggal diketikkan sehingga rumus ini angka ini link nanti ke Riki. Nah, link ke sini. Jadi akan dirata-ratakan nilai SKP semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu karena ada integrasinya, ada konversinya. Ini sudah yang konversikan sehingga nilainya kalau kita lihat adalah ini Januari sampai Juni nilainya 102,6. Padahal nilai yang dimiliki adalah 87,33. 87,33. Ini nilai berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011. Maka harus dikonversikan. Kalau tidak dikonversikan, ini akan dibagi langsung, nilai SKP di akhir akan kecil. Jadi seperti itu. Nah, jadi di penilaian perilaku kinerja Januari sampai ini sudah diratakan dengan rumus. Jadi seperti itu. Itu yang jadi cara penggunaan ini sederhana sekali. Pertama, Bapak Ibu mengentry data dulu. Silakan dientry datanya di kolom identitas. Setelah itu, karena kalau sudah Bapak Ibu melaporkan hasil SKP 2 yang pertama, tinggal mengganti prestasi di
kerja. SKP di sini diganti langsung ketikkan angka berapa SKP yang diperoleh guru itu, kemudian perilaku kerjanya berapa diperoleh, tinggal diketikkan saja. Disesuaikan nanti dengan tersendirinya dikonversikan dengan rumus. Nah, kemudian baru kita menyusun rencana SKP. Yang kedua adalah keterkaitan, yang ketiga review, dan yang keempat verifikasi SKP, dan kelima adalah penetapan. Jadi itu langkah-langkahnya, dan yang di akhir tahun nanti adalah menyusun capaian SKP. Nah, seperti tadi. Nah, seperti itu karena ini kita masih menggunakan yang berbeda, yang lama dan yang baru, maka dia harus dikonversikan. Jadi seperti itulah rumusnya, sehingga Bapak Ibu dengan aplikasi ini membantu menghitung, mengkonversikan nilai yang dari skala 100 menjadi skala sampai skala 120. Jadi seperti itu yang bisa yang sampaikan dulu. Mungkin ada masukan atau teman-teman yang kembalikan waktunya kepada Pak Nyoman Karyawan.